Ini sunnahnya sudah kita harus tingkatkan bulan ini. Dan Anda dapat pahala itu, Masya Allah, setahun sekali. Belum tentu dapat Sya'ban tahun yang akan datang. Mungkin Anda meninggal, belum tentu hidup tuh sampai Sya'ban yang akan datang. Ya, hati-hati. Jadi mumpung diberikan kesempatan sekarang, jangan tinggalkan. Baik, yang ketiga, ini yang penting. Dan ini inti yang mau saya sampaikan. Rasulullah SAW sejak bulan Sya'ban itu secara tidak langsung menuntut kita untuk mempersiapkan amal. Apa yang akan dikerjakan di bulan Ramadan? Tolong garis bawahi betul ini ya. Dalam kaidah agama kita, amalan baik itu amalan yang dipersiapkan ya, sebagai adaptasi kita menuju Ramadan. Dan yang kedua, Rasulullah pun memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita untuk merencanakan amalan-amalan yang sekiranya kita akan tunaikan saat di Ramadan nanti. Nah, siang ini kita akan keluarkan petunjuk-petunjuk Nabi itu dari sebagian yang telah dibahas di Masjid Yusuf. Dan selanjutnya mudah-mudahan bisa kita mulai amalkan dan rencanakan amalan kita Ramadan di tahun ini. Dan semoga lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena waktu kita terbatas, kita akan langsung mulai saja. Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan amalan yang pertama, kalau sudah masuk di bulan Sya'ban ya, pertama ini sekedar mengulang singkat dulu bagi Anda yang telah mengikuti di Masjid Yusuf, barangkali sudah mendapatkan informasinya. Rasulullah membimbing kita untuk memperbanyak doa. Saya ulang, Rasulullah membimbing kita untuk memperbanyak doa agar diberikan kekuatan iman dan Islam saat hadir di Ramadan nanti. Tinggal di sini apa? Ya, saya ingatkan ada beberapa doa yang sampai kepada kita, sebagian riwayatnya bermasalah, ya, dihukumi dhaif oleh para ulama hadis. Dan dhaifnya bukan sekedar dhaif, tapi dhaif yang tidak bisa digunakan sebagai hujjah, nggak bisa dipakai dalil. Ya. Dia ada dhaif yang bisa digunakan sebagai amalan, keutamaan amal. Ada dhaif yang tidak bisa digunakan sebagai amalan atau hujjah dalam beramal. Ya, rumusnya 3M, 1 mungkar, 2 matruk, 3 maudhu'. Nah, ada hadis yang masuk pada kategori hadis mungkar terkait dengan doa yang sering dipanjatkan di bulan Rajab atau Sya'ban untuk sampai ke bulan Ramadan. Hadisnya mungkar. Hadis mungkar itu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh seringkali menyimpang perbuatannya dari tuntunan agama. Bisa dia menyampaikan hadis tapi seringkali juga misal saja ya, misal pernah mabuk, ya, pernah mencuri, membicarakan keburukan orang. Maka hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang seperti ini itu diingkari oleh ulama. Walaupun isi hadisnya belum tentu salah, hanya karena pribadinya bermasalah maka ditolak oleh ulama. Ya. Bisa saya beri contoh misalnya hadis tercantum di 2 kitab hadis. Ya, ada pertama di Musnad Ahmad, Musnad pertama nomor hadis 259 disandarkan pada Ibnu Abbas. Ya, pernah dengar riwayat ini? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Redaksi pertama, ya Allah, mohon berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan mohon berkahi kami di bulan Ramadan. Ini redaksi pertama. Redaksi yang kedua mirip-mirip dengan yang ini, hanya ujungnya berbeda. Ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, mohon berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan mohon sampaikan kami ke bulan Ramadan. Redaksi yang kedua ini Anda bisa dapat di Sunan Al-Baihaqi nomor hadis 3524. Pernah dengar redaksi itu ya? Baik. Nah, 2 hadis ini terdapat di sumber kitab hadis yang berbeda, redaksi mirip, hanya kualitas hadisnya dihukumi mungkar. Mungkar, ya, bahkan tidak main-main Imam Al-Bukhari yang menghukuminya. Karena di dalamnya ada seorang perawi bernama Ziyad An-Numairi. Ziyad An-Numairi ini pribadi bermasalah. Ya, Imam Al-Bukhari menghukumi mungkar. Di Imam Al-Bukhari itu imam hadis yang paling ketat menghukumi hadis. Ya, termasuk ketika beliau jalan kaki karena mendengar informasi ada seorang mendapatkan hadis dari Nabi. Ya, dan beliau belum tahu. Imam besar, hafal lebih daripada 500.000 hadis, hafal Quran, menulis banyak kitab. Ya, mendengar ada orang mendapat hadis 1 dari Nabi, beliau belum pernah tahu, itu jalan kaki. Ya. Al-Bukhari itu kan rumahnya di mana lahirnya? Ingat rumusnya ya? Ingat rumusnya. Kalau ada kata al ujungnya i berarti nama daerah. Tinggal antum keluarkan saja al-nya, kemudian hilangkan i-nya di akhirnya menjadi a. Ya. Al-Bukhari itu dari kata Bukhara. Ya. Masih ingat nama aslinya itu Muhammad
punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, punya kakek buyut namanya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardismah, tinggal di Kecamatan Ju'afah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah, karena berasal dari Bukhara, biasanya non Arab kalau orang Arab itu memperkenalkan dengan nama daerah, seakan-akan ingin menyampaikan Islam sudah datang ke tempat saya, ini buktinya saya masuk Islam. Maka dia mengenalkan dengan nama daerahnya, ya rumusnya tambah al di depannya, ujungnya ganti dengan kasrah i. Maka saya dari Bukhara tambah al-Bukhara, ujungnya jadikan i, al-Bukhari. Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi al-Bantani. Kemarin kami dari Padang, ada ulama besar, ya ahli hadis musnidud dunia, mengajar di Mekah, namanya Syekh Yasin, dikenal dengan Syekh Yasin al-Badawi. Ya, boleh ya. Pak Budi al-SCBDI. Baik. Ya, poinnya begini, kalau beliau dari Bukhara bisa mendapat hadis dari Madinah, bisa informasi saja. Dulu gak ada bis, gak ada kendaraan, gak ada motor, tidak ada sepeda, artinya jalan kaki. Anda bisa bayangkan imam besar tahajud tiap malam, tunaikan sunnah yang luar biasa, puasanya, baca Qurannya, hafal, bahkan mendengar satu hadis masih bisa jalan kaki untuk mendapat dia. Ada orang bukan imam besar, belum hafal Quran, belum tahu hadis, belum tentu tahajud tiap malam, konsisten puasa sunnah. Masya Allah, ustaznya datang sendiri, materinya lebih daripada satu hadis, kendaraannya ada, fasilitasnya enak, masjidnya Masya Allah luar biasa nyamannya. Dengan semua fasilitas itu masih belum mau belajar juga. Ya, dengan cara apa lagi masih difasilitasi? Tapi poinnya ketika datang ke tempat tujuan, tiba-tiba orang yang akan diambil hadisnya ini sedang bermain dengan ayamnya. Ya, jadi seakan ingin memberi makan padahal bermain. Kalau diilustrasikan, ya, begitu datang ayamnya, ternyata dia tangkap gitu, ya, gak dikasih makan. Maka berputar kembali Al-Bukhari, balik lagi. Kata tetangganya Syekh Ibn Ta'ud, kenapa anda kembali? Kata Al-Bukhari, kalau pada ayam saja sudah berdusta, maka bagaimana dengan Rasulullah SAW? Kalau pada ayam saja sudah berdusta, maka bagaimana dengan Rasulullah SAW? Artinya hadisnya nggak diambil. Ya, karena menurut ulama hadis, kalau ada orang bermasalah menyampaikan hadis, itu diingkari hadisnya, sehingga tidak menjadi fitnah bagi agama. Ya, jangankan masalah agama, Anda saja mendapat informasi urusan dunia dari orang bermasalah, kan nggak akan Anda ambil. Di jalan ketemu orang mabuk, ya, ditanya, oh kemana? Ta'lim gak usah datang, ustaznya juga gak bisa hadir. Antum percaya gak? Tidak, barangkali dia benar, mungkin mendengar informasi dalam keadaan sadarnya disampaikan pada Anda dalam keadaan mabuk. Cuma karena sedang mabuk Anda gak ambil. Apalagi urusan agama. Khawatir nanti orang mengatakan pantas orang Islam perilakunya gak bagus karena diriwayatkan hadisnya dari orang mabuk. Ya. Karena itu diingkari hadisnya disebut dengan hadis munkar. Nah, hadis tadi yang dibacakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, itu Imam Al-Bukhari menghukumnya dengan munkarul hadis. Ya, hadis yang munkar karena diriwayatkan oleh orang bernama Ziyad Dumaili. Yang sahih diantaranya ada beberapa hadis dan pernah kita pilih salah satu, barangkali Anda juga masih menghafalkan atau memilikinya. At-Tirmidzi nomor hadis 3451. Ya, saya agak persingkat. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya, ini doa barangkali yang penting kita pahami, hafalkan, dan mohon kepada Allah untuk mengabulkannya. Nah, saya minta dari sekarang sampai Ramadan jadi dikabulkan. Ya, tiap hari kita mohon. Nah, karena isi doanya sudah saya bahas, saya akan masuk pada amalan yang kedua saja, karena kita masih punya materi-materi yang harus kita coba selesaikan siang ini. Baik, yang kedua, ini yang penting. Kita ambil dalilnya dulu. Ini satu ketentuan, ya, tadi sudah kita ajarkan. Yang kedua adalah mulai mencoba meningkatkan puasa sunnah sebagai latihan menuju puasa Ramadan. Ya. Dalilnya kita ambil 3 kitab utama. Satu, Anda bisa temukan di Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 52 di kitab Siyam. Yang kedua Sahih Muslim, nomor hadis 176. Dan yang ketiga, Anda bisa temukan di Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, nomor hadis 59. Abu Dawud ini nama aslinya Sulaiman, ya, Sulaiman As-Sijistani. Sulaiman As-Sijistani hafal 500.000 hadis. Ya, itu kalau Anda tanya hadis kepada beliau, diriwayatkan tulisannya lunak sekali untuk meringankan hadis. Kalau ditanya hadisnya ada sekian, kualitas sahih, kualitas dhaif, yang ini palsu, ini ringan sekali, lunak bisa dia. Ya. Ada nabi yang bisa melunakkan besi, Nabi apa itu?
Nabi Daud. Jadi kalau Anda kasih besi itu lunak, mau dibikin apa saja, bikin perisai, bikin sendok, bikin macam-macam tuh Nabi Daud. Masya Allah, kalau Nabi Daud bisa melunakkan besi, maka Sulaiman As-Sistani bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Maka dikenal oleh masyarakat sekitar dengan Abu Daud, ya, seorang yang bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Sejak saat itu dikenal dengan Abu Daud, menulis kitab Sunan Abu Daud, ada 4.800 hadis di sana, diseleksi dari 500.000 yang beliau hafalkan, dan terdapat 15 hadis qudsi di dalamnya. Posisi hadis ini nomor hadis 59 dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah itu istrinya Nabi, orang paling dekat dengan Nabi. Rumus dalam ilmu hadis, jika Anda menemukan hadis-hadis diriwayatkan oleh istri-istri Nabi atau keluarga terdekat Nabi, maka cepat tunggangi hadisnya, karena ini hadis terpenting. Ya, karena yang paling tahu tentang kepribadian Nabi orang rumahnya. Ya. Maka dia kalimat dari Aisyah di makna ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu akthar min Sya'ban. Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW banyak menunaikan puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Nah, maka ayo kita boleh, ini sunnahnya sudah kita harus tingkatkan bulan ini, dan Anda mendapat pahala itu, Masya Allah, setahun sekali. Belum tentu dapat Sya'ban tahun yang akan datang. Mungkin Anda meninggal, belum tentu hidup tuh sampai Sya'ban yang akan datang. Ya, hati-hati. Jadi mumpung diberikan kesempatan sekarang, jangan tinggalkan. Sekarang Masya Allah hari Kamis di tanggal 12 ada kesempatan puasa sunnah. Masya Allah, besoknya tanggal 13 puasa lagi, Ayyamul Bid. 14-nya puasa lagi, 15 puasa lagi. Ya, jadi Jumat, Sabtu, Ahad, Seninnya masuk lagi tuh puasa sunnah. Masya Allah, alhamdulillah hari ini diberikan kenikmatan banyak untuk puasa. Jadi ketika Anda lakukan itu, Masya Allah, bukan cuma mendapatkan pahala dari puasanya, tapi pahala dari mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ya, pahala cinta kita kepada Nabi, di situ ada pahalanya, dan cuma sebulan sekali. Ya, tapi poinnya adalah puasa ini sesungguhnya untuk latihan fisik kita, untuk beradaptasi dengan Ramadan nanti. Sehingga yang tidak biasa puasa sudah mulai siap-siap, terbiasa fisiknya. Maka saya sarankan, tapi jangan lompat ya, jangan terlalu tinggi. Yang belum biasa puasa, ayo boleh puasa. Hari ini nggak sempat, besok ambil salah satu dari Ayyamul Bid. Boleh ya, boleh Jumatnya, Sabtunya, Ahadnya. Nggak sempat Seninnya. Yang terbiasa Senin tambah Kamis, Senin dengan Kamis. Sudah biasa tambah Ayyamul Bid. Tapi kalau sudah biasa lagi, boleh tingkatkan lagi, ya, boleh tingkatkan. Ya, sampai puasa Daud misalnya, ya, sehari puasa, sehari tidak. Kalau mau mulai dari Senin silakan. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis. Ini yang harus digarisbawahi ya. Kalau antum sudah berpindah amalan dari yang biasa ke yang lebih tinggi lagi, maka amalan biasa yang di bawahnya mulai ditinggalkan. Jangan kerjakan lagi. Jadi kalau Anda terbiasa puasa Senin Kamis, pindah ke puasa Daud, maka Senin Kamisnya selesai. Ya, jadi kalau jatuh bersamaan bukanya Kamis, jangan puasa. Itu merusak ritme nanti, ke kesehatan juga gak baik. Ya. Di Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis buka. Jangan puasa. Dan Anda yang pindah kepada tingkat yang lebih tinggi, ya, tinggal pada tingkat yang lebih tinggi, itu amalan yang sebelumnya pernah dikerjakan, walaupun Anda tidak mengerjakannya, pahalanya tetap didapatkan. Sahih. Ya, Anda bisa temukan di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2996. Idza marida al-'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Kalau seorang hamba memiliki umrah atau berpindah pada amalan lain, atau bahkan dia sedang safar, lantas dia tidak mengerjakan amalan kebiasaannya. Ya, bisa Anda mau safar ke Bandung hari ini misalnya, berangkat sebelum Zuhur, istirahat di kilometer 57, macet luar biasa. Ya. Lalu Anda satukan Zuhur dengan Asar menjadi jamak qasar. Ya. Ada jamak, ada qasar, ada jamak dan qasar. Kalau jamak hanya menggabungkan saja antara dua sholat yang jaraknya berdekatan, ya, jadi cuma yang dekat ya. Asar dengan Zuhur, Maghrib dengan Isya. Subuh oleh Allah sengaja dipisahkan jauh sehingga nggak bisa dijamak kemanapun. Ya, silakan subuh ke Zuhur jaraknya cukup jauh, Isya ke subuh jaraknya cukup panjang. Antum nggak bisa jamak. Saya mau jamak Isya sekalian subuh, nggak bisa. Ya, selesai di situ, baik ya. Qasar Anda singkat. Ya, yang disingkat ini adalah salatnya yang lebih daripada 2 rakaat dan genap. Ya, jadi lebih daripada 2 rakaat. Jelas subuh nggak bisa dipasang. Ya, karena masih 2 rakaat. Di atas 2 berarti ada Maghrib, Zuhur, Asar, Isya. Karena Maghrib itu 3 rakaat, Maghrib nggak bisa dikurangi. Ya, karena nggak bisa dibagi 2. Tidak ada sholat 1/2 ya, begitu sampai rukuk salam ya, tidak ada. Tapi kalau antum gabungkan jamak dengan qasar, berarti Zuhur dengan Asar digabungkan, bisa satukan di waktu Zuhur, takdim. Maka yang 4 jadi 2, Asarnya jadi 2. Nah, saat Anda melakukan jamak qasar Zuhur dengan Asar jadi 2,
Walaupun ada kesempatan misalnya sholat sunnah ditunaikan saat itu, masih boleh nggak sholat sunnah? Tidak usah. Jangan terlampau soleh ya. Nggak usah dikerjakan, sudah selesai. Yang fardu aja Anda jadikan 2, kenapa tambah lagi dengan sunnah? Yang zuhur aja 4, itu kan wajib, Anda turunkan jadi 2, Anda tambah lagi dengan sunnah, nggak usah. Nah, saat Anda tidak mengerjakan sunnahnya karena terbiasa mengerjakan yang sunnah, itu kata Nabi, kutiba lahum mithla ma kana alaihi muqiman sahihan. Pahalanya tetap diberikan sempurna, tercatat pahala Anda itu, amalan salat sunnahnya. Ya. Itu sama persis padanannya misalnya di hadis di Riyadhus Shalihin. Anda yang belajar Riyadhus Shalihin dari 1896 hadis, lihat hadis ketiga dan keempat, posisinya paling kiri sebelah atas dia. Kata Nabi, "Inna fil Madinati la aqwaman." Di Madinah sekarang ada sekelompok orang tidak ikut jihad dengan kita, tapi mereka dapat pahalanya. Ya, jadi nggak ikut jihad, Nabi sedang jihad. Ya, kata Nabi, di Madinah ada yang nggak ikut di jihad dengan kita, tapi mereka dapat pahalanya. Siapa mereka? Habasahumul marad, yang biasa berjihad tapi sekarang sedang sakit gak bisa ikut. Jadi silahkan promosi ini keluarkan oleh Anda. Masya Allah, seorang lelaki terbiasa ke masjid, biasa ke masjid. Kadang-kadang kakinya kepleset tuh, ada masalah, gak bisa ke masjid. Maka saat dia tak ke masjid pun itu pahala sholat ke masjidnya tetap dicatat, walaupun dia sholat di rumahnya. Maka bagaimana dengan seorang perempuan yang dalam setiap keadaan sucinya dia memperbanyak amalan? Masya Allah, dia baca Quran, dia kerjakan ibadah sunnah, dia kerjakan yang lain-lainnya. Maka tatkala ibu datang waktu haidnya, itu pahala amalan dicatat dan sempurna itu. Maka demi Allah saya katakan, sampaikan pada istri Anda di rumah, rugilah seorang perempuan yang saat sucinya dia mempersempit amalannya, cuma sholat fardu aja, rugi itu. Sebab dalam keadaan dia haid, yang dicatat cuma itu saja. Silakan berbanyak, ya. Bikin status, alhamdulillah ya, walaupun nggak sholat pahala kita dicatat, belum tentu. Kalau nggak pernah baca Quran, nggak tinggalkan amal sunnahnya, ya silakan ya, maksimalkan. Baik, jelas di sini. Jadi kalau Anda sudah tingkatkan ke puasa Daud, maka Senin Kamis berhenti, tapi pahala Anda bertambah di situ. Masya Allah, semoga Allah memuliakan ya. Tapi jangan dikiaskan dengan yang lain ya, cukup puasa Daud saja. Kalau puasa Daud berarti ada sholat Daud ya. Subuhnya sholat, zuhurnya enggak ya. Misalnya sholat, maghribnya enggak, itu enggak ada ya. Dan tolong catat pesan saya, kalau Allah sudah tingkatkan iman Anda jangan turunkan. Saya ulang ya, kalau Allah sudah tingkatkan iman kita jangan turunkan. Ini kadang-kadang unik nih, Allah sudah naikkan, kita malah turunkan. Contoh, sholat berjamaah di masjid itu lebih utama daripada sholat yang tidak di masjid. Berjamaah lebih utama daripada sendirian. Nah, zuhur ini Allah sudah berikan nikmat berjamaah di masjid lagi. Asalnya Anda turunkan, asal nggak ke masjid, itu menurunkan iman. Atau zuhurnya Allah naikkan berjamaah, asalnya Anda sholat sendirian. Ini kalau Allah sudah naikkan, Anda jaga tuh. Ya, kecuali ada alasan syar'i yang mungkin tidak melakukannya. Jadi kalau Allah sudah naikkan, Anda jaga sampai isya-nya dipertahankan. Mudah-mudahan saat wafat kita dalam keadaan berjamaah sholat, kan? Masya Allah. Yang bilang amin mudah-mudahan asar itu kan nanti ya, sholat berjamaah. Insya Allah asar maksudnya berjamaah kembali. Allah alam kapan kita pulang. Ya. Baik, silakan. Bahkan Anda boleh bulan Sya'ban ini puasa penuh sebulan ini. Kecuali nanti tanggal 28, 29 Sya'ban ada berhenti di situ ya, supaya tidak nyambung dengan Ramadan dan orang menduga ada puasa nyambung wisal nanti ya. Jadi silakan amalan yang kedua, perbanyak puasa sunnah. Baik, yang ketiga ini yang penting dan ini inti yang mau saya sampaikan. Rasulullah SAW sejak bulan Sya'ban itu secara tidak langsung menuntut kita untuk mempersiapkan amal. Apa yang akan dikerjakan di bulan Ramadan? Tolong garis bawahi betul ini ya. Dalam kaidah agama kita, amalan baik itu amalan yang dipersiapkan. Jadi bukan seketika kita kerjakan. Ya. Lihat rumus Qurannya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kata Allah, kalau Anda sudah tuntas mengerjakan satu pekerjaan, rencanakan yang lainnya. Lalu tawakal kepada Allah kalau sudah diselesaikan. Kalau garis bawahi ya, rumus tawakal ini itu cuma kita yang punya. Agama lain tidak ada. Termasuk Profesor Kato itu. Profesor Kato itu memuji banyak orang Islam. Kata Profesor Kato, Masya Allah, sehebat-hebatnya orang Jepang yang disiplin, yang hebat, yang luar biasa dalam pekerjaannya, itu tidak seunggul, tidak sebaik orang Islam. Bukan orang Indonesia ya, orang Islam. Karena dia punya konsep tawakal. Karena orang Jepang itu katanya punya masalah sedikit pun dia bisa gelisah bahkan bunuh diri. Orang Islam tidak. Karena dia punya persandaran yang luar biasa, dia sandarkan kepada Allah. Ya, Masya Allah sudah berusaha kerja keras macam-macam, sudah enter diserobot orang karena punya konsep tawakal. Alhamdulillah, barangkali bukan rezeki saya. Orang yang tidak punya konsep tawakal itu tidak bisa. Kenapa begitu ya Allah? Kenapa seperti ini? Kenapa saya yang kerja dia yang ambil? Ya memang rezekinya dia.
atas usaha kamu, supaya kamu mendapatkan pahala, kamu akan dapat lebih daripada yang itu. Bisa jadi demikian. Itu konsep yang kita punya. Tapi poin yang harus digarisbawahi ini adalah kata Quran merencanakan amalan. Bahkan di Quran surah 59 ayat 19 itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan siapkan amalanmu, bahkan kalau bisa sampai dihisab nanti. Sampai hisab nanti, kira-kira amalan apa yang sudah Anda siapkan? Seperti contoh ini, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat paling mulia, paling dekat dengan Rasulullah, jadi mertua Nabi. Pahanya, kata Nabi, tidak sebanding kalau ditimbang dengan seluruh amalan umat manusia. Itu kebiasaan beliau, salah satunya mengeluarkan semua amalan-amalan yang pernah disebutkan oleh Nabi. Kalau bahasa kita, beliau rincikan. Lalu dalam setiap hari beliau akan bertebaran, pergi ke pelosok-pelosok tempat untuk mengamalkan itu. Satu kali Nabi pernah bertanya pada sekumpulan sahabat, siapa dari antara kalian yang sudah menunaikan sholat berjamaah? Semua angkat tangan. Masya Allah, sahabat Nabi dijamin sebagian dengan lisan Nabi masuk surga, pada hafal Quran, tahu hadis Nabi, pribadi luar biasa, nggak pernah sepi berjamaah. Ada orang bukan sahabat Nabi, surganya belum jelas, amalan berantakan, hisabnya menegangkan, Masya Allah, susah berjamaah luar biasa. Padahal masjidnya Allah sudah bangunkan langsung di sekitar area kerjanya, tinggal melangkah aja. Orang lain pada kesulitan tuh. Ya, mau cari masjidnya luar biasa susahnya. Kadang-kadang pindah ke tetangga sebelah, kadang-kadang numpang, kadang bikin di basement. Antum dikasih langsung nggak ke masjid juga. Masya Allah, dengan cara apa lagi difasilitasi? Ya. Nabi bertanya lagi, siapa di antara kalian yang sudah menengok orang sakit? Sebagian turun tangannya, Abu Bakar angkat. Siapa di antara kalian yang sudah menyolatkan jenazah? Yang lain turun, beliau angkat. Siapa yang sudah mengantarkan jenazah ke alam kuburnya? Abu Bakar cuma yang angkat. Dan siapa yang sudah berinfak hari ini? Beliau yang angkat sendirian. Anda bisa bayangkan semua amalan Nabi itu dikeluarkan oleh Abu Bakar, seharian itu diikuti itu. Jadi keluar pekerjaannya demikian. Dan beliau seorang pengusaha. Jangan lupa, beliau seorang pengusaha. Jadi Anda bisa bayangkan seorang pengusaha sukses dalam kepribadiannya, sukses dalam bisnisnya, masih punya waktu untuk menunggangi amalan-amalan yang disebutkan oleh Rasulnya.